Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah pemasaran dan promosi tentang analisis produk. Oke, jadi di sini kita akan menganalisis suatu produk atau jasa dan saya mengambil produk, yaitu minuman sereal susu Energen. Nah, Energen merupakan minuman susu bergizi yang dapat menyehatkan tubuh kita dan dapat menunda rasa lapar yang diproduksi oleh PT Mayo Indah Tbk dengan varian rasa vanila, kurma, kacang hijau, jagung, jahe, dan coklat. Yang kedua, kita akan mencari segmentasi pasarnya. Jadi, untuk Energen ini ada dua, yaitu demografis dan geografis. Kita bahas dari yang demografis dulu. Jadi, demografis itu mencakup pekerjaan, pendidikan, usia, jenis kelamin, semua kalangan. Nah, produk ini dibuat tidak berkonsentrasi pada satu kalangan aja, tetapi dapat dinikmati oleh semua kalangan. Produk ini dapat ditemui di lingkungan sekitar. Jadi, sudah mudah untuk menemukan produk ini. Nah, secara geografisnya, jadi Energen ini mencakup cuaca. Jadi, cuaca apapun dia cocok. Produk minuman sereal ini dibuat sangat ekonomis agar konsumen dapat dengan mudah menyajikan minuman sereal ini, tidak tergantung dengan iklim. Jadi, produk minuman sereal ini dapat mencakup di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, mengenai target pasar. Nah, target pasarnya itu kepada ibu rumah tangga yang juga sebagai wanita karir. Target produk awalnya ditujukan kepada ibu rumah tangga yang juga sebagai wanita karir. Yang kita bisa lihat dari iklan Energen itu sendiri, bahwasannya kepadatan pekerjaan seorang wanita karir sulit untuk mengeluarkan waktu menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Namun, tidak berfokus dari itu. Target market sendiri juga ingin menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, mungkin juga sudah memasuki pasar yang ada di Filipina. Selanjutnya mengenai posisi pasar. Dalam posisi pasar yang berada di mixing cereal, Energen sendiri menguasai pangsa pasar 50%. Nah, selain menjadi populer juga sebagai pemimpin. Ia tidak mengikuti ataupun meniru produk lain karena PT Mayora sendiri yang menciptakan, dikenal sebagai pelopor minuman sereal yang praktis. Berdasarkan fakta bahwa anak-anak Indonesia memiliki nilai gizi yang rendah dalam makanan. Dengan strategi ini, minuman sereal dibuat untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam bentuk yang praktis, instan, dan ekonomis. Yang kelima, analisis penetapan harga. Jadi, di sini untuk penetapan harganya, penetapan etalitas harga dari permintaan. Jadi, produsen menyesuaikan survei permintaan dari konsumen akan kualitas yang diberikan. Lalu, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Setelah itu, menentukan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Juga memilih harga yang memberikan margin kontribusi yang tinggi. Nah, harga yang ditawarkan untuk Energen sereal ini sangatlah ekonomis. Energen dapat dibeli dengan satuan ataupun rencengan, sehingga dengan sangat mudah untuk didapatkan oleh masyarakat Indonesia dengan harga per saset yaitu 1.500. Selanjutnya, kita membahas mengenai merek. Nah, ini dia contoh mereknya dari si Energen, dari PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group. Dari kemasannya, ini dia contoh kemasan dari Energen. Dengan menggunakan kemasan fleksibel berbentuk saset, produsen dapat menekan biaya kemasan, jadi penggunaan biaya relatif lebih murah. Kemasan fleksibel dibuat berbentuk saset agar memudahkan konsumen untuk dibawa berpergian. Adapun kelebihan kemasan fleksibel yaitu lebih praktis, harga yang ekonomis, tersedia dalam beragam warna. Jadi warnanya itu
membedakan setiap rasanya, juga tampilan yang modern. Oke, selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasarannya terbagi dua, ada media online juga offline. Untuk media online-nya mencakup media sosial seperti Instagram, di YouTube, marketplace, iklan di TV, dan untuk offline-nya ada iklan baliho, spanduk, promosi mulut ke mulut, door to door, brosur, ataupun event, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendistribusian. Jadi, Energen ini pendistribusiannya mulai dari produsen ke distributor, ke agen, lalu ke warung, sampai ke konsumen. Energen tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sudah sampai ke Filipina yang sebagai target di luar negeri. Selain itu, PT Mayora Indah juga menjual produk Energen di dalam negeri mulai dari agen-agen besar, tadi supermarket dan warung-warung kecil di berbagai daerah. Jadi, untuk menemukan Energen ini sekarang sudah sangat mudah sekali. Yang terakhir yaitu mengenai kepuasan atau evaluasi. Nah, ini dari salah satu survei mengenai produk sereal. Berdasarkan survei suara konsumen, minuman sereal yang lebih banyak dikonsumsi atau lebih banyak presentasi peminatnya adalah Energen sebesar 61,73%. Berdasarkan data survei kepuasan pelanggan, Energen pilihan unggul dalam minuman sereal karena Energen merupakan produk makanan sereal yang praktis dalam hal penyajian, bergizi, serta harga yang terjangkau atau relatif murah. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai analisis produk Energen. Semoga dari pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat ya dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.